Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Rese ya. Salam Rese, salam rehat sejenak. Sekarang kami kembali bersama Al Artistik level 3 Maruta Muhammad dan Muhammad Ilyas ya. Muhammad Ilyas dari planet apa? Muhammad Ilyas dari planet Namek. Dari planet Namek gitu ya. Jadi kalian apa kabar? Kalau saya nggak usah ditanya juga baik sih, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik kalian ya. Tadi dari mana jauh-jauh ke sini? Lagi minum es sih, jangan banyak tanya dia. Biarin kamu orangnya kepo. Nah itu dari tadi iya bolak-balik ngalikeun urang tadinya. Aya we GRT abi momen kitu teh. Ini sekarang kita lagi di Geraha Mandala ya. Geraha Mandala. Ini Geraha Mandala kan? Bukan. Apa? Gunung Juang. Jadi sudah sejauh apa perkembangan liberalis sampai saat Mana tau ngobrolkan lain ini kan bincang itu ya. langsung ngusap muka gitu. Sebenarnya saya nggak siap buat ngomong ya. Jadi saya nggak akan ngomong aja sampai sejam. Lah kok gitu? Udah habis ya? Udah habis. Habisin dulu justru. Udah habis. Yas gimana Yas? Sekarang kan ini narasumbernya Indra Saliudin. Di apa yang? Gue bukan tamu undangan. Enggak. Apa yang Enggak dia sopir saya. Jadi dia tadi cuma digajinya sama siapa? sama ibunya. Sama ibunya buat nganterin lu. Bukan buat dia sehari-hari aja. Oh, buat dia supir buat diri sendiri gitu. Oh iya ya. Jadi kan dia anterin saya, cuma digajinya sama ibunya. Digajinya sama ibunya. Anterin Maruta gitu. Enggak ngomong gitu. Oh, enggak ngomong gitu. Buat jajan sehari-hari. Buat jajan sehari-hari. Jadi itu supir. Enak banget kayaknya tuh ya. Kamu apa sih ngerekam gabut? Ya gabut. Gabut bro. Ini mah terlalu spontan ya. Terlalu spontan. Apa-apa yang keterlaluan itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi gimana? Nanti aja lah ya. Nah, pause kan. Baik, kembali lagi bersama kami. Salam Rese. Rehat sejenak di konten Bitan, yaitu bincang spontan. Di sini kita kembali lagi bersama manusia-manusia yang luar biasa ya. Di luar. Enggak biasa aja. Enggak. Manusia yang biasa aja. Ya di luar biasa, jadi nggak biasa-biasa. Lu mau biasa aja. Kuncinya habis. Wah habis ya. Ini ada manusia yang hobi ngebacot ya kemarin di video yang pertama dan membawa adiknya. Membawa adik siapa? Kan orang masih susu sekandung atau tidak? Sekehidupan adik sekehidupan berarti adik saya juga bersama Muhammad Ilyas LC lulusan Ciganitri. Oke. Jadi kita mulai dari mana ini? Kita mulai dari sebelum ya kita jadi ustadz dulu ya. Sebelum kita dihidupkan 4 bulan di dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Itu sekadalil Saya. Kita semua ditanya tuh sama Allah tuh, "Apakah aku ini adalah Tuhanmu?" katanya. "Syahidna." Kau bala, iya. Engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Nah, itu menjadi kontrak awal kita dalam kehidupan, yaitu ketika kita semua mengatakan Allah adalah Tuhan kita atau ya Allah adalah Tuhan kita, lalu kita semua ditiupkan ruh kita ditiupkan ke dalam badan.
lalu diciptakan dari dari mani, tetes mani ke dalam daging, darah dan seterusnya sampai menjadi manusia dan terlahir ya. Iya. Dan terlahir ke muka bumi ini. Lalu kita ada dalam keadaan menangis. Nah, dari sini hal yang ingin saya bahas adalah bahwa kita semua itu adalah manusia, adalah makhluk yang memang dari sejak awal memiliki potensi untuk menangis. Gitu. Jadi kalau kalian semua sedang sedih ya jangan jangan pengen cepet-cepet beres sedihnya ya. Karena sedih itu adalah sedih adalah awal. Hadapi lah ya. Rasakan kepedihanmu itu. Sedih adalah ini mah kedengeran dari orang yang sedang ripuh gitu ya. Suka mengakui diri sendiri gitu. Gimana? Saya diamin dia supaya malu sendiri. Nggak saya tutupin. Ya, maksudnya kita semua memang tercipta dengan berbagai macam emosi ya, sedih, ada bahagia, ada marah, ada. Seperti yang tadi saya udah ngobrolin tuh sama teman-teman saya tuh waktu di gedung apa tadi? Di Gedung Juang. Di sana kita ngobrolin tentang bahwa kalau kita marah ya marah aja, kalau kita nangis ya sedih, kalau kita sedih ya nangis aja, kalau kita happy ya tinggal happy, kalau kita mau mau galau ya tinggal galau. Maksudnya semua emosi itu ada kan, makanya sambut mereka dengan hati yang riang gembira gitu. Karena mau gimana, kalau waktunya kita sedih kan kita nggak bisa menolak. Misalnya kamu diputusin pacar, udah percuma kamu sedih oke sok susirian juga nogelo palingan namanya teh fake smile, dan itu akan membuat kamu merasa lebih sakit lagi karena tidak menerima kamu memaksa dirimu yang harusnya bersedih tapi kamu malah tertawa. Nah, kesalahannya sekarang hari ini adalah bagaimana kita semua itu memaksakan diri untuk jadi bahagia, untuk selalunya bahagia, sehingga kita tidak memberikan ruang. Sehingga kita nggak memberikan ruang untuk untuk sedih, untuk marah ya marah aja. Kalau kesel sama teman pengen nyamuk ya cabok aja gitu. Pengen dia cebok balik, gelut gak apa-apa, gelut juga karena biasa. Nanti juga maaf-maafan lagi kan gitu. Jadi kita terlalu kagetan dengan segala hal gitu ya. Iya. Terlalu kagetan dengan hal-hal yang sebenarnya biasa, tapi kita kaget. Aku sedih nih. Ada air mata nih keluar dari mata. Dari telinga. Kan jangan. Maksudnya kalau misalnya kita terlalu kagetan dengan hal seperti itu, pada akhirnya kita kalau bahagia nih, kalau kita tiba-tiba bahagia, ini kita nggak mau bahagia itu lepas dari kita. Kalau kita sedih, kita pengen cepet-cepet lepas dari kesedihan. Kalau kita marah, wah kita pengen marahnya pengen makin besar gitu. Enaknya kan? Nafsiyah ingin enaknya gitu. Nggak mau padahal menikmati kesedihan itu enak, cuman karena kagetan tadi ya jadi nggak enak. Misalnya kamu dikasih es krim, terus kamu pengennya rokok misalnya, ya pasti mal enak, karena kan yang adanya es krim dimakan gitu kan, rokok beri beak gitu, es krim beak. Tapi pada ini kan kamu tidak bisa menikmati es krimnya itu. Es krimnya tidak dinikmati, rokok temunan.
Gitu, silakan Pak Ilyas. Gimana Pak Ilyas? Mau bicara apa? Apa kabar? Silakan. Apa kabar? Cuma jadi pengamat aja nih cuma. Pengamat. Biasanya pengamat itu lebih pintar daripada yang ngomong. Gimana nih katanya lagi galau ya kata Marute? Enggak, itu yang nanya yang lagi galau. Prasangka. Kalau saya galau. Kamu galau dan kamu menerima kegalauan itu gitu. Iya. Saya galau karena apa ya? Karena saya gak bersyukur aja gitu. Kemudian ketika saya merasa tidak bersyukur, ya saya tinggal syukurin diri saya, syukurin lu ke diri sendiri. Dan di situ ya udah enak aja. Enak aja palingan ya ujung-ujungnya gimana caranya biar gua bisa menikmatin kegalauan gua gitu. Seenggaknya kayak ke distract lah, entah itu gua keluar kayak tapi paling enak ketika gua keluar sih, kayak motor-motoran gitu kan. Kayak feel-nya tuh ngerasa lepas aja gitu. Kalau mau nangis ya tinggal nangis, tutupin helm. Ya. Jadi intinya Kalau mau marah banting setir gitu ya. banting setir, tabrak jelema. Oh, jangan dong. Itu kriminal itu. Ya enggak, maksudnya jangan sampai kalau menurut saya ya, kalau kita lagi dilanda sesuatu jangan diam aja lah. Soalnya dengan diam itu ya kita gak dapat apa-apa. Seenggaknya dengan pengalihan itu kita gak berlarut-larut lah. Ternyata kita gak harus terlalu apa ya gak harus terlalu membesar-besarkan yang sebenarnya itu nggak terlalu besar. Kayak tadi kesedihan, kegalauan atau sama siapapun itulah, karena ya satu, semua itu pasti akan berlalu. Biasa-biasa aja lah ya. Sedih biasa, marah biasa, semuanya harus diterima dengan dengan tangan terbuka. Semuanya bakal berlalu dan semuanya pasti bakalan datang lagi pada waktunya. Ya bersiap-siap aja. Iya. Gitu. Terus kalau ini nih, Bang Ilyas, pengalaman apa yang menurut lo bikin lo sedih nih kalau boleh tahu? Bikin sedih. Iya. Ini ditanya sama kamu. Ini kan Iya, kata iya. dia pengamat doang. Terus kamu tanya Iya. apa yang bikin, nah itu yang bikin sedih. Oh, itu bikin sedih ditanya sama saya. Udah nggak jadi deh. Karena dia masih agak untuk menjawab gitu. Benar nggak? Iya sih. Iya kan? Tuh langsung nangis dia lihat. Jangan nangis. Enggak. Tuh. Gimana? Apa aja bisa bikin sedih sih? Apa aja bisa bikin sedih. Tapi tergantung, apapun juga bisa bikin kita bahagia. Apapun juga bisa bikin lu bahagia. Jadi kayak lu maunya ketika ngedapetin sesuatu itu sedih atau bahagia gitu. Jadi kayak itu pilihan lu ketika mendapatkan sesuatu. Depends our mindset. Gimana mindset lu gitu ya. Iya. Iya. Gimana caranya bisa tetap positif? Gimana caranya biar bisa tetap positif. Kan ada tuh di postingannya Amar, kalau kamu tetap positif di negatif situasi yang negatif, kamu menang. Kapan sebelum itu sih? Pertama kali posting sebelum Luar biasa. sebelum foto Korea. Follower setia nih. Sampai postingan pertama pun tahu dia ingat, lu aja enggak. Lu aja enggak. Oh iya. Aku makan kebanyakan ingat Allah. Oh, Masya Allah. Jadi lupalah sama hal-hal yang duniawi malah. Apalah duniawi namanya? Ya, vibe-nya ke rasul-rasulan ya. Enggak juga. Ke apa namanya?
Adil dan beradab. Ya maksudnya beginilah ya coy, gitu kan coy. Bro and sis. Sebenarnya nggak mood saya tuh bikin podcast ini, saya lagi pengen diem aja gitu ya, menikmati suasana dengan teman-teman dan terus sama dia tiba-tiba iseng-iseng di onin ini kan. Disodorin nih. Lain teh bersalah banget. Ya udah. Jadi saya nggak tahu saya mau ngomong apa di sini. Ya, lu ngomong apa tadi? Ntar mikir dulu. Mikir dulu ya. Karena manusia itu terus lucu nggak bisa. Kalau Terus misalnya lucu saya nggak bisa. saya diharapkan untuk terus lucu. Iya. Kamu diharapkan sama pacarmu untuk terus lucu. Kamu diharapkan pacarmu untuk terus Tunggu, gua nggak punya pacar, men. mantan pacar. Enggak gitu, lu maksudnya apa? Lu maksudnya apa? Kebanyakan acting dia masih melewati nonton sinetron. Ya. Enggak, maksudnya Anggap aja ada gitu. Ini tuh terlalu offense gitu. kena fans ini. Ya kan gua nggak punya pacar, kenapa ditanyain? Kamunya aja yang kesinggungan, biasa aja padahal mah. Jangan Kalau kan pacar tadi ke, misalkan saya bilang tadi ngomong keluarga, kakak ke, siapa ke. kalau apa namanya, kalau kamu punya pacar kan kalau ya. Kalau Amin ya Allah. Misalnya kan tadi aku bilang gitu, misalnya kamu apa namanya diharapkan terus bisa menghibur dia, Iya. membuat dia tertawa gitu kan. Nggak bisa kan, karena kamu nggak sempurna. Tapi setidak sempurnanya kamu tetap hidup kan. Tetap hidup dengan apa yang kamu punya. Mau matak maut. Makanya kalau gini, kita tuh terlalu khawatir, kita terlalu risau dengan apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita kurang gitu di mata siapa gitu. Kita terlalu risau, terlalu overthinking, kayaknya situ bakal ngupin. Padahal biasa-biasa aja, kita salah kan biasa. Maksudnya setelah salah apakah kamu langsung mati? Kecuali kesalahannya kamu apa namanya diam di rel kereta, ya langsung mati. Iya, langsung mati. Beda. Legit 100% valid dan tepat. Iya kan, bener kan? Ya. Kecuali kesalahan-kesalahannya misalnya apa namanya nubruk motor orang atau nubruk mobil gitu. Nubruk mobil misalnya. Kalau kamu ini kisah nyata ya, kisah saya. Waktu itu saya nubruk mobil, tapi habis nubruk mobil saya senyum. Senyum gitu. Ya, untung bukan motor saya yang rusak gitu. Salah. Oh, gitu. Ya bukan sayanya yang mati. Oh, untung bukan lo nya. Motornya rusak mah nggak apa-apa ya. Saya alhamdulillah aja. Saya tuh cerita gua kemarin deh. Yang terus. Ya benar. Biar dia malu. Terus. Kayak tukang parkir. Mana 2.000? Ya makanya vibe-nya belum bagus, men. Rekam aja sudah siapa juga. Ya udah kan, tadi gua udah ajak, katanya hayu. Kalau enggak ya udah 5 menit ini. 16 menit. Ini nanti kepotong sama dan banyak. Biasanya malah aja kan enggak ada ya. Kita yang lainnya. kira lo denger podcastnya iya merasa terbuang. Ya Allah. Bener juga. Wal asar. Karena spontanitasnya belum ini. Ada spontanitas yang belum terkumpul. Spontanitasnya belum terkumpul gitu. Belum timingnya kurang pas lah ya. Katanya spontan. Ngaco. Gue lagi cerita dipotong dia mah. Jadinya bingung gue mau cerita apa ya. Udah biarin aja dia cina malu sorangan. Jadi kemarin tuh gue turun dari Lembang malam-malam mau ini kan apa sih nyiap teh bahasa Indonesianya, bahasa Inggris
mau ngeredi overtake. overtake mau nyusul ini mobil gede kan, soalnya gue kesel aja kalau misalkan di belakang mobil gede tuh kayak lama gitu. Gue pengen nyusul kan, taunya dari arah berlawanan ada ini mobil ya, gue rem dong nggak jadi. Kira ada yang ngajak pacaran. Ya berlawan. Sejak kapan saya naik motor di jalan abi jomblo teu aya. Nah, terus berhenti enggak berhenti, direm kan biar pelan biar gua mundur, terus gak jadi nyusul gitu. Taunya dari belakang tadi tuh pas gua mau nyusul mobil depan tuh ada yang mau ngikutin nyusul juga. Dia mau ngikutin, gua mundur, bak. Dia mental, tangan gua kena, tapi gua ini apa? Nangis. Ya sedikit lah. Tangan gua ya engkelnya kena lah. Terus itu kan bonceng temen ya. Terus dia marah-marahin gua. Kata gua tuh, ya udahlah nggak apa-apa, masih mending kita selamat ya. Terus coba kalau tadi diterusin nyusul lebih berabe, lebih mudarat. Kenapa? Itu tadi ada yang ngikutin. Kalau misalkan dia ngikutin gua gak mending sih, maksudnya kalau misalkan gua aja yang nyusul gak ada yang ngikutin, oke lah gua aja yang celaka gitu kan. Tapi tadi ada yang ngikutin, waktu itu ada yang ngikutin juga pas gua mau nyusul. Kalau itu seandainya gua nabrak, yang di belakang nabrak lebih parah juga. Jadi sometimes emang itu tuh kayak kejadian yang bikin trauma or something, but seenggaknya kita gak harus terlalu menyalahkan diri kita sendiri, karena di situ sisi baiknya gua seenggaknya gak si orang yang tadi nabrak gua tuh dari belakang gak ikut nyusul, karena kalau ikut nyusul lebih parah dong. Tabrakan beruntun, pada ngikutin semua. Nah gitu, jadi emang terjadilah apa yang seharusnya terjadi lah ya. Gitu. Ya, ada banyak cara untuk mensyukuri apapun. Istilahnya gitulah. Itu maksudnya. Ya misalnya ini podcastnya misalnya terdengar seperti wah garing. Ya nggak apa-apa. Mau dengerin syukur. Kita gitu nanang. Kita mah hanya iseng-iseng ngasih waktu karena kami rasa bukan kami bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kami rasa ya kami perlu ngomong aja, curhat gitu. Kan di sini memang kita semua kan ingin ingin ngajak orang-orang supaya ceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan gitu, nggak ada picaritakan nggak ceritakan nah nyeritakan awan gitu kan, karena batur gitu. Karena mulut mulut digunakan untuk berbicara bukan legend untuk gitu ya. Jadi ya misalnya tadi ada keributan di antara kita, itu kan bagian bumbu-bumbu kehidupan. Ada nyindir-nyindir walaupun yang satu kayaknya wajahnya kelihatan kayak yang dendam gitu ya. Yang ini mah sabar aja gitu ya, nggak biasa aja, nggak ada gairah untuk dendam gitu kan. Biasa aja lah itu. Bagian dari kehidupan ya. Ya maksudnya kita harus bisa menerima apapun sebagaimana apa adanya ya, kayak yang ditonton dalam film apa ya seperti itu. Beauty and the Beast. Wonder Woman. Ini bukan promosi film guys. Promosi film mah buat apa? Film aja nggak mau promosiin kita ya? Iya. Kecuali kalau mau boleh lah. Terserah film. Gitu. Jadi hal-hal yang buruk itu terjadi dan biasa-biasa saja. Misalnya It's happen and it's normal. Iya, normal-normal aja. Kenapa kita harus punya mindset seperti itu? Karena mindset seperti itu adalah yang membuat kita ya tetap hidup aja. Kita nggak merasa mati, nggak merasa lebih bisa menikmati hidup ya. Iya, menikmati hidup. Oh ini terjadi, aku tubrukan ya udah nggak apa-apa. Asalkan alhamdulillah aku nggak mati. Kalaupun aku misalnya mati ya mungkin aku ya nggak akan bisa ngomong kayak gini. Iya. Jadi ya apapun yang terjadi ya let it be aja. Let it be. Biarkan terjadi, biarkan mengalir, karena semua itu adalah bagian dari kehidupan. Ini mungkin yang hanya mendengar sampai kita ribut-ribut agak seru ya, mungkin gak akan mendapatkan hikmah ini. Tapi yang setia mendengarkan mungkin akan mendapatkan hikmah ini, atau mungkin kalian sudah paham di dalam kepala kalian sudah mengerti ini, tapi kalian merasa terdukung dan sebagainya.
Karena yang penting bagi kami itu adalah berbicara, itu doang. Bincang dengan spontan, dengan mau lucu kayak mau marah-marah, mau apa. Semuanya ya harus diterima sebagaimana apa adanya. Karena indah. Nggak ada cut kecuali Sarah ya. Jangan sampai lah. Iya. Ya kalau misalnya apa namanya ada nih. Ya nggak apa-apa. Lihatin aja karena kita jangan kepedean banyak yang dengar. Oh gitu ya. emang Ngapain? ya siapa juga yang mendengerinnya. Ya udah. Ya udahlah. Jadi intinya ya kita minta perlindungan aja, semoga lidah kita tidak kacaletot gitu. Lidah kita sesuai dengan apa yang kita rasakan. Iya. Intinya kan curhat. Iya. Dalam curhat kita tidak ada mana mah kieu, mana mah gitu kan gitu. Kita saling mendengar. Iya. Mungkin ada ribut-ribut dikit ya, jangan sampai nah gini, kalau kita merasa ribut itu sesuatu yang aneh lalu kita ya pastilah Gus gitu pundung gitu kan. Tapi kalau kita merasa ribut itu biasa aja ya, kan banyak orang itu berumah tangga setiap harinya ribut. Tapi tetap berjalan aja, kecuali kalau ada kesalahan-kesalahan yang benar-benar fatal, suaminya balangsak misalnya, atau istrinya lalai dan sebagainya, kan bisa terlalu lalai, terlalu lebating rebahan misalnya, itu terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tapi semua memang terjadi karena ada ini ya, karena ada apa? Sebab dan akibat. Iya, karena ada sebab maka ada akibat sesuatu yang buruk dan sebagainya. Makanya kenapa kita ini jangan sampai orang belum beres menceritakan sesuatu kita sudah nge-cut dia dan ngejudge dia sebagai seseorang yang kalau jelek lu gini. Dengerin dulu aja sampai beres. Bahkan maling pun kalau kita ajak curhat kayaknya dia punya alasan atas kenapa dia maling, dan kita bisa memahami itu. Lebih legowo dengan alasannya. Nah, karena kita kagetan lagi-lagi, makanya kita tidak bisa gini. Jadinya barbar gitu ya. Barbar. Maling nacan, maling sendal swallow misalnya, tapi maling nagas mau. Padahal kan kalau didengar dia bisa punya kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Gitu. Padahal tidak sebanding dengan maling-maling uang rakyat. Dan itu tidak dikebukan ke rakyat kan? Kuduna eta nu dikebukan. Malah mereka kan saling melindungi dengan polisi naoge diberian duit. Tong serius-serius teh bahasana. Sedih aing mikirnya. Ya enggak apa-apa, maksudnya jangan apa jangan terlalu berpikir bahwa apa yang terjadi itu luar biasa. Semuanya ya biasa-biasa aja lah. Makanya tadi saya menentang dia ketika dia nyebut saya luar biasa. Saya mah biasa-biasa aja. Tapi bagi Salma biasa-biasa aja. Jangan sebut nama, bisa nggak? Sorry. Bukan itu maksudnya apa? Sorry. Aduh, keceletot. Mohon maaf lahir batin, masih puas. Enggak, baru lebaran. Masih sawang ya, masih sawang. Bau sawang. Semoga pulangnya nggak dirajam ya Allah. Kok dirajam? Hah? Enggak, maksudnya kan lu kesel gitu kan. Lemparin gua gitu. Ya enggak lah, saya tidak sesuperior itu, saya biasa aja. Maafin ya, itu dia keceletot. Ya begitulah ya Pak. Iya. Jadi jangan terlalu berharap lebih juga, ya biasa aja. Jangan terlalu santai aja. Kita harus lebih pandai berdamai dengan diri kita sendiri. Maksudnya kalau diri kita galau ya udah, kalau diri kita sedih ya udah sedih. Kalau diri kita lucu ya udah ketawa-ketawa aja dan sebagainya, itu suatu hal yang sepenuhnya harus diterima sama sekali. Karena salah itu biasa lah ya. Terus saya bilang aja disuruh make glorious mistakes, bukan kesalahan-kesalahan yang besar. Kalau kita nuntut diri kita sempurna ya mungkin orang lain suka. Mungkin orang lain suka ya, kan sempurna. Oh iya, ada aja yang iri dengki dan sebagainya. Nabi aja yang bisa dibilang dimaksum kan sama Allah. Memang sempurna beliau. Tetap aja ada yang ngeludahin, ngelemparin beliau pakai kotoran di tengah berjuangnya. Dan itu kan maksudnya kan beliau itu tidak sempurna sebagai apa yang mereka inginkan kan.
ya kan Nabi Quraisy tidak menginginkan Rasulullah jadi seperti itu. Jadi pengennya Rasulullah tuh, ya kamu tuh kan lihat gak apa yang ya udah kamu seminggu apa sebulan jadi jadi apa? Oh yang di Al-Kafirun itu ya. Sebulan jadi Rasul jawabnya apa? Itu kan konsep lakum dinukum waliyadin, itu konsep jadi diri sendiri. Kamu ya kamu, aku ya aku gitu kan. Karena kita semua punya cerita yang berbeda-beda dan aku tidak bisa dikontaminasi oleh kamu. Ceritaku dengan ceritamu berbeda. Belum tentu yang bagimu itu solusi, bagi aku solusi juga. Terkadang yang kamu bagimu solusi, bagi gua masalah. Ya terima aja semuanya sebagaimana apa adanya, sehingga nanti yang menghampiri kita pun orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tulus Siti Khadijah, kalau Rasulullah SAW, Abu Bakar, orang-orang yang tulus kan, mereka mencintai Rasulullah sebagai dan mempercayai kan cinta itu nanti bumbunya cinta itu adalah rasa percaya. Jelas. Karena percuma kan cinta oke kalau tidak saling percaya. Curigaan, terus ini tukeran sosmed dong biar aku bisa mantau kamu. Lah, itu kamu masih ada pada tahap itu? Enggak, ini mah ada cerita. Emang gua kan sering baca ini ya, di IG gitu. Sering ada cerita kayak gitu. Walaupun gua juga pernah. Saya juga sih, jujur aja pernah. Oh iya. Tukar IG pernah. Enggak, dia mah udah langsung. Takut nih dia dicet sama yang lain. Padahal dalam emang benar-benar setia, kita kalau emang percaya, tahu dia benar-benar setia, ya udah nggak usah khawatir apa akan selingkuh atau gimana. Just Makanya itu bukan cinta sebetulnya, ego loh. itu ego ya. Kok ego? Egois Kan dia pengen orang ini tuh berhubungannya sama gua terus. Nah ini kan sebetulnya permasalahan anak muda zaman sekarang nih. Punya pacar tapi posesif. Atau kasihan dia teh jadi telat berkembang orangnya teh ya, jadi kurang berbau. Jadi harus dipaksa sesuai dengan apa yang dimaui oleh pacarnya. Nah ini bukan cinta, bagiku bukan. Kena ya? Bagiku ini bukan cinta loh. Itu bukan cinta, itu egois. Bagaimana cara, misalnya perempuannya, aku tuh pengen terus-terusan kamu tuh sama aku, nggak boleh berhubungan sama yang lain. Gimana? Kita kan punya dunia kita sendiri. Kenapa kita harus dipaksa untuk selalu bersama dia? Maksudnya selalu berhubungan dengan dia, selalu dicurigai. Makanya Pamit kan bikin lagu gini. Yang Pamit. Tulus bikin lagu judulnya Pamit. Yang Saat pamit mau pulang. Judulnya kan di situ di dalam salah satu yang apa namanya? Satu yang di selama hubungan itu hanya kau takut kok hilang kan kata Tulus kata Pamit. Kata Tulus kan gitu. Kalau takut hilang berarti kan tidak ada kepercayaan. Kalau kamu mencintaiku ya kamu percaya padaku bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Makanya bagi kalian semua ya, ini saran dan saya sudah pernah mengamalkannya. Kalau pacar kalian takut kalian hilang, tinggalin. Kalau pacar takut kalian hilang, tinggalin karena dia sedang egois. Dia sedang egois. Kalau misalnya aku hilang ya nggak apa-apa, kalau itu kesenanganmu ya silahkan, nggak apa-apa. Nah itu baru dia mencintai dia sepenuh hatinya. Jadi lebih besar ego, bolehlah dikatakan cinta, tapi lebih besar egonya daripada cintanya. Aku mah begini bukan karena aku pernah belajar 1, 2, 3, 4, karena berpengalaman. Karena pernah punya pengalaman 1, 2, 3, nah maksud kan pernah ngerasain ya. Pernah ngerasain. Kan kita tuh berbagi rasa sebetulnya curhat ya. Dan orang yang pernah merasakan bercerita kepada orang yang tidak pernah merasakan. Hati-hati jangan sampai begini gitu kan. Kita kan saling mengobati sebetulnya, saling menyayangi. Cuman kita terkadang orang nggak mau nerima masukan karena egonya tinggi. Gua juga tahu begitu mah nggak apa-apa kalau gitu. Bungkal luhuran merenya. Karena emang apa salahnya jadi rendah? Iya. Bumi aja rendah tapi tetap membuat orang tumbuh, hidup, bahagia, menikmatinya. Bumi kan rendah. Dan tidak sok lamun bumi jeung langit tidak saling menerima. Geus ribut atuh jelema teh pararaeh kabeh. Nah kamu mah tinggi, mana mah rendah pira kieu teh. Geus ribut kiamat. Kiamat. Dan itu pun terjadi dalam diri kita, pertentangan dalam diri kita. Kalau kita merasa orang lain lebih tinggi daripada kita dan kita merasa diri kita rendah dan kita tidak terima, ribut. Pertamanya bukan ribut dengan orang lain yang lebih tinggi, dengan diri kita sendiri. Dengan diri sendiri. Aku mau tinggi.
Ya minum Hilo. Nama Hilo, Bon. Yang apa-apa lah. Brand siapa tahu disponsor. Ya, minum apa lah, minum susu kan. Kalau pengen tinggi mas, susahnya apa? Kenapa murang maring gitu kan? Maksudnya gitu, teman-temanku sekalian yang aku sayangi gitu kan. So sweet. Makanya semuanya ribut biasa, kawan-kawan, rindu biasa ya, aku satuin aja lah pokoknya nama ngacapruk pokoknya nama. Tapi kan bincang spontan. Semuanya itu biasa saja, dan bagi kalian yang bisa mendengar sampai ke sini berarti aku bisa mengatakan kalian itu setia, dan aku bisa jamin berapa 80% kalian setia sama pasangan kalian. Amin. Entah kenapa saya tiba-tiba bilang begitu, tapi mudah-mudahan lah ya jadi doa, kalaupun tidak ya jadi doa. Amin. Gitu kawan-kawan. Kemah tuh dehnya tadi aku udah cicing, sekarang Bagi gua ada yang nggak biasa aja gitu. apa tuh? Psikopat dan kelakuannya. Psikopat dengan kelakuannya tidak biasa aja. Iya. Karena kita anggap. Kalau nggak dianggap mah dia capek sendiri. Kalau gak dianggap mah capek sendiri. Ini nggak sih? Jadi caper gitu psikopat. Caper. Caper. Iyalah caper. Kurang perhatian. Iya. Oh. Tuh dengerin psikopat ya. Batik. Karena saya tahu begini dia pacar saya psikopat. Oh, gitu. Enggak lah, bercanda. Ketawa so. Itu lagi denger ketawa deh. Begitu kawan-kawanku semua yang aku sayangi, yang aku cintai. I love you. Gimana? I love you. Susah gak sih bilang I love you? Bisa. Biasanya sama ibumu tiba-tiba, Bu I love you gitu. Kamu harus gila dulu baru bisa bilang begitu. Iya. Coba kalau kamu ngasih ngerasa waras kan kamu gengsi pikiran, masih sih iya. ngomong kayak gitu. Geli gitu kan. Tapi kalau kamu udah gila, maksudnya udah tika pikiran orang I love you ibu, I love you mang di sisi jalan gitu kan. I love you aku gitu. Ada yang ngawaro I love you tuh. Alhamdulillah, artinya kalian saling mencintai. Bisa-bisa kalau perempuan sama laki-laki nanti jadi pacar. Kamu misalnya contohnya, makanya udah bilang I love you aja sama siapapun. Enggak. Disebut gila enggak apa-apa. Penting kamu menyayangi orang lain. Itu juga caranya mempermalukan diri sendiri. Nah, itu berarti orang yang masih banyak berpikir dan dia tidak mementingkan. Enggak gitu juga. Dia tidak caranya mementingkan cinta daripada dia, maksudnya itu salah satu cara. Ya, kenapa kamu harus merasa itu masalah? Enggak apa-apa kan, biar usah ada dilakukan. bahasan. Iya, biar ada bahasan. Ya biarin lah, kamu mau kita ribut? Iya ribut. Enggak usah. Ya, begitu. Jadi kawan-kawan semua, ya. Jadi kalaupun gini lah, kadang dalam perbincangan ada awkwardnya gitu kayak. Iya. Awkward tuh apa bahasa Indonesia? Canggung. Ada canggung. Ya nggak apa-apa, hadapi aja canggung tuh ya, bagian dari ngobrol. Ya kan? Tadi kan ada canggung-canggungnya ya kita ya. Ya kan kita lanjutin ya, mencair juga, mengalir juga kan. Yang penting hidup mah terus mengalir. Jangan takut. Kalau aku ngobrol sama teman-teman adik-adikku kemarin, kayak kita tuh jangan diam di dalam baskom. Mengalirlah ke sungai. Jangan takut oke mah di sungai, padahal itu yang bukan mah di sungai rek kayak lele. Lanjutkan, saya mah nggak biasa ngomong kotor. Lele kone. Sama suci orangnya ya. Gak ada lele itu. Atau ada ada apapun di laut, ketika kalian maksudnya di sungai, kalau kalian mengalir sampai ke laut, dan ketika di laut kalian merasakan bahwa ternyata dunia ini luas ya, ternyata indah ya. Ternyata di laut ada megalodon. Ada terumbu karang, ada apa kan indah. Maksudnya mengalirlah dengan apapun yang kalian rasakan, jangan takut dibilang ini, jangan takut dibilang itu. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kalian mengenali diri kalian sendiri, kalian tidak akan peduli dengan penilaian orang lain. Jadi emang saya nyebut kamu jomblo, ya emang gua jomblo terus gitu. Iya, gam. Tuh, masih merasa tersinggung karena kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Gini loh. Bukan jomblo, denger gua tuh bukan jomblo. Gua tuh single. Yang meninggal ya. Single. Gitu ya. Kamu jam berapa sekarang? Udah berapa menit? 13. Ini bentar lagi maghrib. Kita pause dulu lah ya. Iya, pause dulu ya. Kita break lah. Berapa menit? Oke, kembali lagi bersama Trio Macan. Macan sendiri. Kamu manusia berdua. Ya udah. Aku aja yang macan. Au.
Ya. Ya udah. Terus Ya kita ngelanjutin aja yang tadi. bang lanjutin yang tadi. Tadi kan kita tadi bahas apa? Ya jalannya aja. Iya, let it Di be, let it not go. let it go juga bisa. Go juga bisa. Let it grow bisa. Jadi sama ya. Let it be itu berarti let it grow. Let it grow sama dengan let it go. Ya sama-sama aja. Bahasanya sebetulnya cuma Just let it. let it juga. Just let it. Biarkan saja gitu. Itu kan sebetulnya simple itu konsep kehidupan yang sangat-sangat simple. Cuma sekarang tuh manusia tuh nggak bisa kayak gitu. Ya, misalnya lo sebutin jangan lagi ngapain. Ya, sebutin. Saya Anda merokok, terus saya bilang lu jangan ngerokok lu. Heeh. Beri dapat orang ya. Bari nepak. Beri nepak gitu ya, dan nggak sakit. Kalau Iya. sakit dia mati. Hah? Enggak, kalau sakit mungkin dia. Enggak, langsung jarak kalau sakit lutut gua kopong. Ya, ini misalnya nggak punya kekuatan super aja bisa aja. Biasa aja. Ini suaranya kecil ting, dan kita jauh ting ngomongnya. Tadi apa aku ngomong apa? Aku bukan superhero. Bukan, sebelum itu apa? Suaranya Let kecil. it. Oh ya, let it ya. Jadi ya, misalnya dia ngerokok, terus aku melarang dia untuk ngerokok. Terus aku mengekang dia untuk tidak merokok. Akhirnya kan aku putus sama dia gitu. Karena dianya nggak nurut aku gitu kan, supaya nggak ngerokok misalnya. Iya. Sebetulnya kan bisa diomongin. Iya, Tapi kan kalau udah nggak suka ya udah gitu kan. Ya let it grow aja, let it be aja. Kalau udahan ya udahan. Ya gitu udah, kan. ya udah. Artinya dia tidak bisa menerima kamu, makanya cari pacarnya yang perokok juga ya. Emang harus. Ya maksudnya kan jadi kalian saling memahami. Yang merokok kenapa merokok, perempuan merokok gitu. Iya. Iya. Cuman kamu ngerti sendiri, kamu nggak suka kan lihat istri merokok. Ya udah sih, sekarang mah ya udah. Iya, maksudnya gitu. Ya udah tuh ya let it be aja, dia ngerokok ya ngerokok gitu. Kita nggak ngerokok ya kita Bisa nggak ngopi ngerokok. bareng kan. Bisa ngopi bareng. Paru-paru kanker bareng. Ya aku mah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nanti kalaupun kita kanker dosa-dosanya ke dia ya. Astagfirullah. Sejariah. Jadi nggak apa-apa, kita mah tenang aja lah. Jangan Let it be aja ya. Kanker namangan sakali. hanya menghirup. Hanya menghirup. Kita langsung Ya, jadi ya let it be. Jadi kehidupan don't be people pleaser. Jangan jadi ngemis, orang yang ngemis sama manusia. Oh, aku nanti dianggap gini. Emang ada saat-saat yang lu harus merhatiin, itu kayak dibicara di depan umum yang formal, itu kayak misalkan khutbah ya, emang di situ gak boleh ngomong sembarangan. Tapi di sisi lain kita menjalani ya kalaupun salah kan, hidup. Ya, itu misalnya manusia, tiba-tiba gitu. keceletot, itu kan manusia. Ya. Jadi gak usah peduli dengan Jangan, apa yang kita pun gak usah ngecap terbalik gini kiki lah, mana ge berpotensi itu pan jelema. Karena jelema tidak bisa lepas dari kesalahan. Intinya kita tahu itu salah, dan kita kalau tahu itu salah ya harusnya udah. dibenerin. Kalau maksudnya kalaupun mau dibenerin ya jangan dengan cara yang memaksa. Ya udah aja gitu. Iya. Karena kita pun sebetulnya nggak tahu latar belakang ceritanya bagaimana sehingga dia jadi seperti itu. Ya. Dia suka begitu, sehingga kita nggak relevan lah, nggak cocok. Maksudnya kita nggak bisa hanya ngejudge orang dari bagaimana dia kelihatannya sekarang, misalnya termasuk sukses ataupun tidak. Karena gini loh, sesempurnanya kita pasti ada yang benci, segila-gilanya kita, seaneh-anehnya kita, sejelek-jelek kita, tetap ada yang mencintai. The quote of the episode ya. Quote of the series. Jadi dua-duanya ya sama aja. Jadi kita tuh harus ngerasa apapun tuh ya sama aja, apapun ya biasa aja, supaya kita tidak terlalu ambil pusing, tidak terlalu ribet hidupnya. Kita kaya tapi misalnya kita masih banyak menghiraukan omongan-omongan orang lain tentang kita, ya nggak bahagia lah. Kita bawa mobil Pajero keluar misalnya, kita udah kepikiran gini, oh pasti si ibu iya hayang mobil Pajero, bisa orang bikin Pajero misalnya gitu.
kasihin lah Bapak Jerona kan. Jadi miskin, kan semuanya dikasihin. Ruginya. Rugi lah. Jadi tidak usah pedulikan apa yang orang lain bicarakan selama gini orang kita masih peduli dengan apa yang orang lain bicarakan karena kita sebetulnya tidak kenal dengan diri kita sendiri. Maka jawabannya kita nggak bisa diam juga dengan semua hal itu. Kita harus mencoba untuk mengenali diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini siapa sih, maksudnya apapun yang kita lakukan itu sebetulnya ada alasannya. Tapi kadang kita mau lebih mendengarkan alasan orang lain ketimbang apa yang kita percayai atau apa yang kita lakukan gitu. Jadi makanya kata ada tuh satu filosof ya, nggak apa-apa lah, rada tinggi satik, rada berat. Kata Marcus Aurelius, ini lucu banget katanya. Wah gila banget, nggak pernah berhenti bikin aku keheranan gitu, kata Marcus Aurelius. Orang-orang tuh kan mencintai dirinya lebih dari mencintai siapapun nih, tapi lebih percaya atau lebih menerima kata-kata orang lain ketimbang apa yang dia percaya sendiri atau kata-katanya sendiri gitu. Padahal mungkin bisa jadi yang tahu yang terbaik buat dirinya itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Karena kan yang hidup dengan dia, yang membersamainya ya dirinya sendiri kan. Maksudnya nggak usah ngegas dong. Siapa juga yang ngegas ya Allah. Itu muka lu. Baperannya. Itu Ya, dia juga tahu anak kecil punya perasaan, baperan juga. Ya Tapi ya biasa aja lah ya laki-laki ya. Kayak bukan Emang laki-laki nggak punya perasaan. Maksudnya nggak usah baperan banget aku birage. Gue nggak banget kok. Birage sigak itu doang, birage. Iya lo kemarin. Apa? Ya si menjilat lidah sendiri juga nggak jijik. Menjilat lidah sendiri itu gak jijik ya. Padahal lu kemarin itu ngatain gue, lu gak usah sesorongot gitu. Padahal gue gak sesorongot. Ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Maafin aku ya. Dan sekali lagi. Ya Allah. Aduh mana? Enggak. Cok lanjut. Jadi apa lagi aku ngomong apa, dia mah suka begitu orangnya. Gue nyari HP ya tadi, padahal HP lagi dipegang sama tangan gue. Oh gitu. Ya emang orang-orang kadang gitu karena pikirannya kemana aja gitu. Ini udah berapa menit ini? Ini udah 7 menit ya. Karena kita tidak berpacu dengan waktu ya. Kalau kita lagi ngobrol itu kayak hilang aja ruang dan waktu. Iya. Karena kita satu jiwa bukan artinya kita harus mencocok-cocokkan misalnya aku seneng apa? Bukan. Aku seneng baca, kalau kamu seneng ngerokok. Sebenarnya orang-orang sekarang kayak pengen satu frekuensi, padahal sebenarnya kalau mau tidak harus frekuensi dulu. Cinta beda lah ya. Iya, cinta beda gitu. Kamu Bet, bisa, tadi juga wajah aja beda-beda. Kita nyambung, GJ, pada oktabok misalnya. Serang-serang gitu kan. Karena memang kadang dalam kehidupan itu perbedaan pendapat, beget aja beda gitu. Kenapa kita harus sama dalam berpendapat? Kita harus sama ya. Semuanya kan diciptakan dengan keunikannya masing-masing kan. Kan Allah nggak nyebut kamu harus jadi begini. Cuman tadi kan kontraknya cuman aku Tuhanmu, udah segitu aja. Jangan sampai kita dipertuhan oleh apa? Oleh hal yang lain. Oleh apa, persepsi orang lain tentang kita. Oleh misalnya requestan orang lain tentang kita, kamu harus gini ya. Itu kan jadi kita tuh tidak jadi diri kita sendiri. Pada akhirnya mungkin kita kalaupun berhasil kita sempurna di mata orang, tapi buat diri kita sendiri kita nggak sempurna, kita tidak apa adanya gitu. Ini diam aja nih malah main HP nih. Gimana Mas Ilyas? Kayaknya lagi kangen seseorang. Enggak, cuma Enggak. kangen karena memang udah lama dia nggak ketemu sama pacarnya. Kalau kangen harus ngapain? Kalau kangen tidur aja lah. Tidur aja. Tapi susah tidur sih ya kalau lagi Susah kangen. tidur. Gelisah gundah gulana. terima aja. Harus terima. Ya terima aja, kita nggak tidur nggak apa-apa. Ya nggak tidur nggak apa-apa. Asal kangen aja. Karena merindukan itu sebetulnya enak ya. Merindukan tuh enak. Daripada orang tidak merindukan. Jadi merindukan gitu. Merindukan rasa rindu. Hanya merindukan rasa rindu kan itu lebih sedih lagi. Iya gak sih? Mau kangen apa ya? Kangen apa? Kangen siapa? Gue tuh ya udah. Kitanya bingung. Jadi ya begitulah ya, kalian semua ya apa adanya saja gitu, manusia gila lah. Ya satu kamu mah masih banyak gengsinya kan? Ngomong kan? Latih bilang. Mau ngomong apa Sebak? Biasanya orang yang diam itu sekalinya bilang langsung mengeluarkan kata-kata yang indah gitu. Banyak banget yang dia omongin. Bengatnya bisa biasa ngaji gitu.
Aduh. HP-nya Ilyas kena jauh. Dia yang nyebelin. Dia orang toksik tuh gitu, dia yang toksiknya, kamu yang kena batunya. Astagfirullah. Nggak kena airnya. Oh, kena airnya, bukan kena batunya ya. Dan itu kan HP-nya kan kesiram air, bukan kesiram batu. Masih mending lah nggak kesiram batu. Kalau kesiram batu nanti rusak. Jadi ya mending di atas atau di bawah? Oh. Kenapa? Kayak lebih bisa menikmati gitu ya. Karena kalau misalnya di bawah kan kita semua tidak merasa tinggi, jadi nggak usah. Iya. Jadi nggak banyak nggak banyak gini kan. Kalau di atas kan kayak angin tuh makin atas makin apa? Gimana? Ya angin ya, kalau makin atas kan angin makin ngegelebuk. Iya. Nanti kita mudah jatuh. Nanti boleh ya. Jadi ya udah nikmati aja kalaupun kamu sedang berada di bawah gitu. Karena ada orang yang tidak menginginkan di bawah. Dan orang yang tidak menginginkan di bawah itu adalah orang-orang yang masih punya gairah, belum pernah di atas. Belum pernah merasakan bahwa di atas itu sebenarnya nggak enak. Dia kayak yang bahagia gitu, kayak yang jaya, kayak yang apa namanya sukses gitu. Padahal kan orang-orang nggak tahu penderitaan dia di Apa yang sudah dia lalui gitu. apa yang sudah dia lalui. Maksudnya kan di atas juga nggak. Gini lah. Kaya pun belum tentu gini kan, kita selalu menemukan bukan anak-anak, orang miskin misalnya penyakitnya paling cuma diare, demam. Demam. Kalau orang kaya kanker terus jantung, hipertensi, sebagainya nu aneh-aneh kan berarti sama aja kan. Pengeluarannya karena lebih banyak juga. Ya tidak ada bedanya. Maksudnya Allah itu adil lah. Jadi tidak usah merasa minder karena kita bodoh, bahkan tidak usah minder karena kita tidak punya duit. Karena punya duit pun kita belum tentu bahagia. Ini kedengeran gak sih? Kedengeran. Karena punya duit pun kita belum tentu bahagia gitu. Ya gitulah. Apa mau ngomongin apa lagi ya? Banyak dah. Seperti kita mau curhat-curhatan doang aja, ngomong kesana kemari. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak bermanfaat pun nggak apa-apa. Amin. Yang penting kita sudah curhat gitu. Setidaknya kami memberikan contoh kepada siapapun, kalau pengen ngomong aja gitu. Ya, Masya Allah ya, begitulah tausiah dari Al-Ustadz Al-Mukarram Syekh Baruta Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masya Allah ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Enggak, belum. Gak jelas dia. Kamu tuh jangan suka bikin sendiri malu. Dari tadi kayaknya tuh Lagi gak malu. Lagi gak malu. Gak punya malu ya. Udahlah nggak apa-apa. Tapi ya begitulah ya, bagian dari apa? Bagian dari kehidupan, bagian dari pertemanan. Ya malu nggak apa-apa lah ya. Jadi ini ada contoh dari orang ini gitu kan. tadi dia ke aku beliau, aku orang ini. Apa itu malu? Buang jauh-jauh. Nggak juga kan, Rasul bilang al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian Alhamdulillah dari terserahkan iman. kembali oleh Al-Ustaz Al-Mukarram. Jadi kadang kita nggak usah malu tuh maksudnya gini, apa namanya, nggak tahu aku Mungkin ngomong bukan malu ya, ngomong mungkin apa. lebih ke nggak pede gitu ya. Wajahnya bisa biasa aja nggak? Emang baca bagi nih. Ya nggak pede sih. Iya. Nah kalau malu boleh, ya nggak pede itu. Jadi malu dalam artian nggak pede, nah itu yang nggak boleh kalian. Gitu, sok mau curhat apa lagi ya? Tuh apa keluhan-keluhan kita gitu dalam kehidupan Pede sehari-hari. itu percaya diri. Berarti kalau nggak pede nggak percaya dong sama diri sendiri, kan aneh ya. Lu aja yang aneh. Iya kan, nggak gini. Pede kan percaya diri. Kalau nggak pede berarti nggak percaya sama diri. Nah, Aneh kan? iya aneh sih. Absurd gitu ya maksudnya. Orang bilang omongan kamu absurd gitu, padahal mah orang-orang yang nggak pede yang absurd itu. Iya. Iya. Gini, kalau dia aja nggak percaya sama dirinya sendiri, gimana orang percaya sama dia?
Iya. Ini kan orang nggak bisa menaruh kepercayaan sama kamu. Kamunya aja nggak pede sama kamu. Iya. Jadi ya pede aja dengan apa yang kamu punya saat ini, pede. Nah, gitu. 100 perak ya. Nah, aku teh ngarasana meni siga anu ieu nya siga nu jadi leuwih pinter gitu daripada kalian semua. Enggak gitu. Da emang. Enggak jadi mau Gak jadi ngebela. enggak jadi ngebela enggak. Astagfirullah ya Allah. Ampun, ya Allah. Emang bangsat. Ampun ya Allah. Dia dekat banget ngomongnya. Ya enggak apa-apa lah, Hamzah isut bangsat jadi alhamdulillah ya Allah. Oh, Pak, dosa aku disedot sama dia. Bacanya kalian kalau lihat wajah dia pasti tiga serian. Loh. Ya, jadi Gimana 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau 2 tambah 2? Kalau aku tambah kamu gitu kita. Enggak, 2 tambah 2 dulu. Oke, 4. udahlah. Kalau aku sama dia, Gak mungkin bersatu. kalau aku sama dia kandas. Oh iya benar. Iyalah boleh lah. Iya. Ya gitu ya. Ini teh nggak tahu bakal diposting apa enggak ya. Soalnya ya tidak tahu lah ya. Iya. Makanya kita semua bentar. Mungkin ini nggak akan lama ya, sebentar lagi. Iya. Sebagai apa penutupnya sebutannya prolog atau apa? Iyalah penutup lah ya. Epilog. Epilog. Makanya apa namanya kita masuk. Nah sekarang aku tuh kalau dalam setiap obrolan kayaknya bakal ada terus konsep-konsep keislaman ya, bukan karena aku paham tapi hanya ngobrolin dari sudut pandangku aja. Enggak, ketang guys, emang paham dia mah. Makanya Mantap, enggak aduh. iya. Potong. Iya enggak makanya aku pengen apa namanya pengen sekedar memberikan bacaanku tentang satu kata konsep Iya. keislaman, dan nggak jauh dari situ, dari keislaman itu Islam itu kan selain selamat, arti dari Islam itu adalah berserah diri ya. Berserah diri itu bermakna kita mempercayakan diri kita gitu. Islam itu kalau otomatis berarti mempercayakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, modal dari Islam nanti ada lagi iman. Iman percaya kan, Islam iman, dan menyerahkan diri kita sendiri ya harus dengan iman, harus dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada tahap yang selanjutnya yaitu ihsan. Nah, kalau ihsan ini adalah dimana kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita gitu. Nah, itu maksudnya tiga itu nggak bisa dipisah-pisah. Sehingga ketika kita hanya berserah diri saja, mungkin kita ya berserah diri dan tapi kan kalau kita nggak memperserahkan diri kita kan kita harus kayak lu siapa? nitipin pacar lu ke gua, kalau nggak percaya ya buat apa? Ya ngapain juga gua nitipin pacar gua sama Ya berarti lu. lu nggak percaya kalau nggak nitipin ke gua. Ya bukan nggak percaya juga, aku percaya aja, cuman kan buat apa? Emangnya dia nggak Ya bahagia kan sama aku? kalau mau Ya nitipin. nggak, jangan kalau-kalauan begitu, nggak Iya. mau. Ya tadi juga kamu kalau-kalauan ke aku akhirnya. Nah, ya aku salah, aku mah selalu salah di mata kamu. Enggak, menjadi dan sebagainya. Ya begitu maksudnya. Dan berihsan, nanti Iya, ihsan itu berihsan. baik. Makanya kita harus menjaga itu semua supaya seimbang. Berserah diri aja, maksudnya berserah diri ya kayak tadi seperti yang kita obrolin sebelumnya, mengalir aja dengan apa yang kita rasa, dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan sebagai penutup barangkali ya ada yang mau diobrol lagi nggak? Kayaknya cukup dulu. Cukup ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa orang yang bodoh itu mengatakan hari ini aku mau melakukan apa saja. Tapi kalau orang yang bijaksana, orang yang pintar mengatakan hari ini aku akan diapakan oleh Allah, atau hari ini aku akan diapakan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak risau dengan apapun, karena apapun telah dijamin. Kamu happy, kamu semuanya kamu akan di kebagian porsinya. Karena Allah sudah menciptakan kita, maka yang mengurus kita sampai kita meninggal pun sama Allah juga. Ya begitulah. Sekarang mah rada banyak unsur-unsur keislamannya, kayak karena aku sedang merasa aku alim gitu. Alim nah. Alim
Imam. Imam. Soalnya dari pasien bukan. Udah ditawarin apa? Iya nanti. Kan alim. Oh ya udah. Ya. Barangkali sekian saja menurutnya. Ilyas ada yang mau ditambahkan lagi? Iya. Mohon maaf apabila tadi selama Ya, podcast mohon ini maaf, ya. banyak kata-kata yang menyinggung atau kata-kata Semoga yang kurang kalian berkenan. semua sehat-sehat, lancar-lancar, semangat jalanin harinya. Untuk yang dengar tentunya, kalau yang nggak dengar mah ya nggak tahu lah, dapat semangat dari Kalau yang nggak tempat dengar lain. berarti itu naruh. Ya, dia mah ada setiap episode ada aja dark joke-nya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, itu menunjukkan bahwa dia itu tawadu sebetulnya. Cara mawadu. Lain atau itu mah klise teh tawadu. Ya, ya udahlah. Jadi nggak apa-apa orang menyebut dia sering dark joke dan sebagainya gitu, yang penting ya gitulah ya. Ya udah. Makasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga Ditunggu di tahun selanjutnya. Insya Allah akan lebih baik dari ini. Minta doanya dan supportnya dari kalian semoga semua. sehat-sehat karena kesehatan itu mahal, guys. Jangan Gitu. lupa makan. Jangan lupa Karena makan. kalau nggak makan, Kalau nggak makan kalau sakit. nggak sakit, Kalau nggak sakit sehat. Siapa yang merhatiin aku? Siapa yang merhatiinya ya? Ya. Jadi gak usah lah sakit-sakit karena nggak ada yang merhatiin gitu ya. Jadi nggak usah sakit. Oke, sebanyak sekian. Salam rese, rehat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.